Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Eko Purwanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kebonsari 1 Kabupaten Tuban. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak belajar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat amalan, ujian, atau hukum. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, guru akan memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika motivasi yang ada pada diri murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid adalah berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menumbuhkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Teman. 3. Pembuat rasa bersalah. 4. Pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi tersebut bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada dalam murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dalam kaitan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan dan ketiga restitusi. Konsep inti tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan nyata dan dibagikan di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika mempelajari tentang segitiga restitusi. Guru harus memiliki sifat sabar dan senantiasa menjaga kenyamanan siswa walaupun dalam keadaan bersalah. Solusi atas masalah siswa akan muncul secara intrinsik dari dalam diri siswa sehingga guru hanya menuntun melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebaiknya sebagai manajer, bukan penghukum, pemantau, atau pengontrol saja. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau saja. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena selalu memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada anak yang berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya saat ini menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri murid. Saya pernah melakukan, namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas saja dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti punya kesalahan atau tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara guru satu dengan guru lainnya, sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif itu jangan hanya dilakukan di kelas atau di rumah saja, namun juga di rumah agar menjadi kebiasaan untuk baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun secara berkelanjutan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.